Halo sahabat Sakawarga, ketemu lagi di kanal ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini kita akan diskusi, akan ngobrol dengan teman-teman dari Brebes, masih bersama dengan mitra program Madani. Kali ini kami akan berdiskusi via Zoom, via online, dengan Bro Rizky dan Herwanto, mewakili jaringan teman-teman mitra program Madani di Brebes. Thank you Mas Danar. Ini kali kedua kita jumpa. Jadi Madani ini sebenarnya bukan program yang prestisius ya, seperti halnya program sebelumnya gitu. Mas Danar lebih senior lah, artinya program fokusnya Madani ini peningkatan kapasitas masyarakat sipil ya. Yang sekarang memang lagi digarap oleh UZ melalui FHI 360 di 32 kabupaten kota. Istimewanya sekarang kita sedang ada fokus di isu tematik, Mas Danar. Ya. Jadi Madani ini tidak hanya peningkatan kapasitas masyarakat sipil, tapi juga mendorong legitimasi antara CSO dengan pemerintah, CSO dengan komunitas, CSO dengan masyarakat, bahkan CSO dengan private sector. Nah, kemudian yang ketiga itu bagaimana CSO ini juga memikirkan soal baru tahap memikirkan, Mas Dar, memikirkan soal sustainability, keberlanjutan. Ini yang sedang digarap Madani itu. Nah, kebetulan di Brebes ini fokus isu tematiknya ada di peningkatan kesehatan ibu dan anak ya, terutama pada pengawasan di sektor layanan vaskesnya. Ini yang menarik di Brebes karena mengingat 7 tahun berturut-turut Brebes itu angka kematian ibunya nomor 1 dari bawah di Jawa Tengah. Ini istilah negara. Sebetulnya kan kalau ini ya Aris, kalau apa yang tadi teman-teman ceritakan, apa yang dirimu ceritakan itu kan sebetulnya sudah lama ya dilakukan oleh kawan-kawan tanpa proyek gitu loh. Teman-teman di Gebrak, teman-teman dengan jaringan kelompok masyarakat sektoral kan tetap bergerak ya, apalagi Brebes itu kan yang gue pahami banyak sekali perkumpulan forum komunikasi dan itu seabrek-abrek kan gitu, sehingga dan gue meyakini bahwa sebetulnya melalui kelompok-kelompok ini, melalui jaringan ini sebetulnya kan teman-teman juga tetap bergerak dengan tanpa ada donor sekalipun, tanpa ada proyek sekalipun. Nah, bedanya dengan proyek ini apa sih sebetulnya yang dirimu lihat? Yang secara spesifik memang sebelum adanya proyek ini juga kita secara reguler dengan teman-teman gerakan di level bawah kabupaten sini ya, kita sering ngumpul bareng ngomongin isu-isu lokal yang memang masih menjadi PR bersama gitu, Bang Danar. Tapi yang menjadi menarik adalah ketika Madani menyediakan seperangkat tools, kemudian seperangkat bantuan teknis melalui jaringan-jaringan CSO di level nasional. Ini yang berbeda begitu. Ketersediaan teman-teman technical assistant service provider ini membantu kita semakin percaya diri, Mas Danar. Bagaimana mereka melakukan advokasi selama ini, kemudian ditambah lagi bantuan teknis dari teman-teman nasional ini menambah kepercayaan diri mereka. Pengalaman penguatan kelembagaan ini juga sebenarnya masih menjadi PR di level lokal ya. Ini beda mungkin dengan teman-teman di level nasional. Seperti manajemen kelembagaan. Ini isu yang menurut kami masih perlu banyak mendapat perhatian gitu ya. Kalau teman-teman CSO yang tipologinya ormas, barangkali mereka sudah sangat paham karena rutin, dan tipe ormas ini kan secara induk organisasi berjenjang sehingga administrasi mereka sangat rapi tanpa harus ada project ataupun funding. Berbeda dengan teman-teman yang tipologinya itu tipologi CSO yang NGO ini, Mas Dana. Tipologi NGO ini kadang mereka secara pengalaman advokasi sangat bagus sekali ya.
keberhasilan dan success story-nya bisa kita gali dari mereka. Namun satu hal terkait dengan kelembagaan, manajemen kelembagaan, mereka kadang agak sedikit lupa bahwa mereka perlu regenerasi, mereka perlu kaderisasi, bahkan tingkat kepercayaan mereka ketika bekerja sama dengan pihak lain kan soft power mereka ada di kelembagaan. Ini yang menurut saya menarik ya, karena Madani memberikan bantuan dukungan itu. Itu Mas Danar. Oke, tapi sebetulnya itu kan isu lama ya, Ki ya, soal keberlanjutan, soal kapasitas manajemen, soal kapasitas personal bahkan gitu. Gue ingat tahun 2000 sampai 2005 itu ada skema proyek gede banget dari USAID namanya CSSP. Nanti teman-teman bisa browsing ya. Civil Society Strengthening Project kalau nggak salah. Jadi memang era reformasi awal kan waktu itu diasumsikan bahwa masyarakat lemah perlu diperkuat, maka hadir program ini. Nah, itu bahkan luar biasa ya kalau boleh diceritakan sedikit. Jadi mau teman-teman CSO mau minta training apapun dikasih. Minta bahkan kantor gitu ya. Support kantor itu luar biasa. Kantor seisinya maksudnya. Fisik kantor sampai ATK, komputer, server, segala macam. Paket lengkap dong ya? Lengkap. Dan itu 5 tahun, artinya duitnya nggak tanggung-tanggung ya. Apalagi jika dibandingkan dengan duitnya Madani sekarang gitu, sorry. Sedikit banyak gue tahu lah duitnya Madani berapa. Okay. Nah, tapi persoalannya juga ternyata ini Ki, persoalannya juga ternyata nggak selesai. Maksudnya kapasitas teman-teman CSO itu setelah dikasih pelatihan yang luar biasa itu ternyata pengetahuan pergi bersama orangnya gitu. Jadi kalau gue jadi direktur sebuah lembaga, gue udah dapat training macam-macam, pengetahuan gue tentu luar biasa bertambah ya. Tapi begitu gue keluar dari lembaga ini, pengetahuan itu pergi bersama gue. Dan orang yang tinggal di lembaga itu kemudian harus mulai lagi dari awal. Nah, gue nggak tahu apakah hal-hal begini juga menjadi kegelisahan di teman-teman Brebes ya, dalam diskusi. Karena setahu gue kan Madani ini selalu atau niscaya punya kepercayaan bahwa teman-teman harus punya simpul belajar ya, satu jaringan diskusi bersama, lalu kemudian apa kebutuhannya tentang peningkatan kapasitas, ada yang dirimu tadi sebut jaringan teman-teman di tingkat nasional yang disebut sebagai service provider. Nah, tapi balik lagi ke refleksi soal peningkatan kapasitas CSO, baik personal maupun manajemen kelembagaan. Sebetulnya apa yang satu yang dibicarakan ya oleh teman-teman, yang kedua kira-kira ada nggak sih satu formulasi alternatif yang mulai didiskusikan sama teman-teman sehingga nggak balik mengulangi kesalahan masa lalu gitu. Gimana Ki? Iya. Ya, tantangan terbesar kita memang menjaga nyala api semangat teman-teman ini Mas Danar. Kadang dinamika di forum ini kan sangat fluktuatif gitu. Kadang teman-teman sudah on fire 3-4 orang, kemudian yang lain ternyata masih belum nyala apinya. Ini yang memang sampai sekarang masih kita garap bersama ya, tantangan itu. Satu hal soal kesehatan ibu dan anak di Brebes ini menjadi salah satu isu tematik yang cukup menarik karena ini isu yang universal lah. Saya kira semua teman-teman menyepakati bahwa derajat kesehatan ibu dan anak ini menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu sektor saja. Nah, saya kira PR besar di Brebes ini yang kemudian mengilhami teman-teman bahwa kita perlu gerakan yang panjang. Kita tanpa donor pun seharusnya sudah bisa jalan gitu. Memang sebetulnya sebelum Madani hadir di kita juga sudah ada forum-forum yang concern di kesehatan ibu dan anak, dan sampai sekarang masih berjalan juga, Bung Danar. Hanya saja memang di Madani ini lebih variatif ya. Kita ada yang namanya
forum namanya Kober, Komunitas Brebes Bersama. Ada 12 CSO di dalamnya. Tidak semuanya berangkat dari isu yang sama ya, latar belakang yang berbeda, kemudian mengangkat isu yang berbeda juga. Isu kesehatan ibu dan anak ini tidak semuanya respon awalnya karena wah ini urusannya perempuan nih, siapa yang menghamili kita yang suruh tanggung jawab. Awalnya ada candaan kayak gitu, Bung Danar. Nah ini menarik. Terus kemudian kita menggali informasi dari pengurus atau istilahnya ya grassroots, itu pengurus level bawah mereka punya jaringan di level bawah ya, kayak ormas itu. Ternyata kejadian itu memang lebih banyak menimpa orang-orang di level bawah gitu, ketimbang mereka yang ada di level kabupaten gitu. Karena memang ada jarak ya, ada disparitas bahwa ternyata angka kematian ini tidak hanya sekedar angka loh gitu, ini nyawa gitu. Bahkan kalau kita akumulasikan 1 tahun ada 60, kira-kira berarti ada 1 bis lah, 1 penumpang bis yang meninggal dunia secara sia-sia karena kejadian kematian itu. Nah, ini terus kita diskusikan sehingga teman-teman memiliki common issue bahwa ternyata ini menjadi isu bersama dan kita bisa berbagi tugas. Ini pun masih menjadi tantangan hingga kini biar teman-teman memiliki sense of belonging terhadap isu ini, Mas Dana. Kemudian yang kedua, terkait dengan strategi yang akan kita lakukan adalah bagaimana berdasarkan isu yang ada ini kita membangun jaringan di tingkat atas gitu, ke level provinsi dan level nasional. Kita ada yang namanya Provincial Support Partner gitu. Ini merupakan semacam lead partner juga, mitra madani di level provinsi yang nantinya akan membangun jaringan di level provinsi. Nah, kemudian di level nasional juga ada beberapa teman-teman yang namanya GKIA ya. Ini secara spesifik langsung ya Mas Danar, kita ngomongin tentang isu tematik gerakan kesehatan ibu dan anak. Mereka nanti akan melakukan mengkoneksikan antara kerja-kerja di level kabupaten, provinsi dan nasional. Ini yang saya optimis dan teman-teman bahwa ada tidaknya project atau istilahnya funding, kita akan masih mampu jalan bareng gitu. Tentu saja dengan resources yang berbeda ya masing-masing, karena kita juga kadang kita punya gawe, misalkan pernah melakukan Zoom meeting bareng soal ini nasib ibu hamil di masa pandemi. Ya masing-masing organisasi berperan sesuai porsinya. Siapa yang melobi narasumber gitu. Artinya ada kepedulian masing-masing dari anggota Kober ini untuk berperan gitu, Mas Danar. Saya yakin ini PR panjang, tetapi dikembalikan ke teman-teman bahwa semangat ini perlu kita rawat melalui silaturahim secara intensif, reguler, bahkan ya pendekatan personal pun menjadi satu hal yang penting di event ini. Kurang lebih begitu, Bung Danar. Oke, Mas Hermawan mau nambahin? Siapa namanya? Sorry tadi, Mas. Herwanto, Mas. Oh, Herwanto, sorry. Oke, silakan Mas Herwanto kalau mau ditambahkan. Ya, sedikit bicara tentang madani ya. Jadi kalau bagi kami sangat beruntung sekali ibaratnya kami di teman-teman SK Unggul bisa berkolaborasi dengan madani. Karena di sini kalau boleh saya bilang program ini seperti kawah candra di muka buat kami. Jadi karena di sini benar-benar kami ibaratnya dibekali teknik-teknik pengorganisasian, bagaimana kami harus meningkatkan kapasitas diri kami, bagaimana ibaratnya kita bisa menyusun rencana-rencana strategis organisasi, bagaimana kita mengatur manajemen kinerja di dalam organisasi itu sendiri. Kalau bicara tentang
isu KIA, kami sendiri sebelum berdirinya SK Unggul ini, kami memang beberapa pengurus di SK itu sudah sangat concern sekali dengan isu kesehatan ibu dan anak. Jadi kami sudah lama sekali berbicara tentang kesehatan ibu dan anak. Kebetulan di program Madani ini pemerintah Kabupaten Brebes pas memilih isu tematiknya adalah MNH di kesehatan ibu dan anak itu sendiri. Itu Mas Dana. Sebelumnya belum pernah punya pengalaman kerjasama dengan proyek kah teman-teman di itu Yayasan SK Unggul ya? Iya. Ya emang Yayasan SK Unggul kan yayasan baru sebenarnya. Kami terbentuk di tahun 2019. Jadi kami komitmen dengan teman-teman yang udah konsen di bidang KIA waktu itu. Emang unsur pertama yang diusung ya tentang KIA. Kebetulan ada tokoh namanya ya Mas Kalim itu. Jadi dia sudah benar-benar concern sekali membangun sebuah komunitas atau sebuah gerakan di desanya agar desa itu benar-benar peduli dan bergerak di bidang KIA itu benar-benar totalitas ya itu. Jadi sebenarnya itu. Jadi termasuk jaringan teman-teman di tingkat provinsi, tingkat nasional juga menjadi informasi, jadi hal baru ya buat teman-teman. Terus terang bagi kami ya itu hal yang sangat luar biasa. Kami bisa kenal dengan ibaratnya seperti Pemdek, seperti ICW, seperti Gus Durian, benar-benar membuat pengayaan buat organisasi kami gitu. Kami benar-benar sangat beruntung ibaratnya bisa kolaborasi ini. Oke. Meskipun sebetulnya di jaringan gebrak itu kan biasa ya. Ini berarti teman-teman gebrak berbagi jaringan nih ke yang lain nih. Wah, ini Rizky sama Darwanto harus kita evaluasi nih. Kalau soal relasi atau kolaborasi dengan pemerintah itu teman-teman ngeliatnya gimana? Nanti Rizky boleh nambahin ya. Nggak, silakan Mas itu dulu, siapa namanya? Herwanto dulu, silakan. Herwanto dulu ya. Saya dulu ya. Siap. Kalau relasi dengan pemerintah daerah, sebenarnya secara individual kami sudah udah kenal baik dengan pihak Pemda. Jadi kami sering melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Kayak saya sering menjadi fasilitator di Baperlitbangda misalnya, terus fasilitator untuk desa siaga di Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Saya juga tergabung dalam forum masyarakat peduli pendidikan. Jadi karena Kabupaten Brebes kan IPM-nya sangat rendah sekali. Jadi nomor kalau sekarang kalau nggak salah nomor 34 kalau nggak salah dari 35 kabupaten kota. Jadi di internal kami di SK Unggul secara personal dengan pemerintah sudah ada hubungan baik. Walaupun kami juga tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan lain sebagainya. Mungkin itu. Kalau gitu berarti ini Mas, pertanyaannya program itu nyumbang di mana? Kan sebetulnya asetnya teman-teman udah luar biasa ya, udah biasa jadi fasilitator, udah tergabung di dalam forum-forum peduli isu sektoral tadi kan, isu kesehatan, isu pendidikan gitu. Nah sebetulnya kan tanpa proyek teman-teman udah bisa jalan nih. Nah jadi sumbangan, kalau boleh tahu sumbangan proyek di mana Mas Herwanto? Jadi gini, seperti yang tadi Mas Rizky bilang, jadi kalau kami sudah mungkin berkegiatan sering sekali nih kita berkegiatan dan lain sebagainya, kita advokasi ke pemerintah, tapi secara kelembagaan di dalam
lembaga SK itu sendiri secara administrasi kita masih sangat boleh dibilang masih sangat kurang sekali ya, gitu. Bahkan misalnya bicara tentang SOP saja, kita bicara tentang SOP, kita baru punya SOP sapu jagat Mas Renar. Jadi SOP yang semua melingkup semua bidang, jadi begitu. Kalau sekarang setelah belajar dengan Madani, kami tahu tentang SOP keuangan itu harus seperti apa, SOP pengadaan barang yang bagus harus seperti apa, dan lain sebagainya. Mungkin di sisi kelembagaan itu yang sangat diutamakan gitu. Terus mengenai dengan walaupun kami sudah biasa bekerja sama dengan pemerintah daerah, tapi ternyata kami juga banyak tahu atau banyak belajar tentang strategi-strategi advokasi yang baru gitu. Jadi seperti pendekatan-pendekatan lama ditambah dengan ilmu yang diberikan di Madani, ya otomatis akan menambah kredibilitas kami kayak gitu. Yeah. Oke, nah ini yang berikutnya Mas Herwanto. Sorry Rizky, sabar dikit ya. Teman-teman itu kan sebetulnya sudah punya aset ya, sudah punya modality, sudah punya tradisi yang terbangun gitu. Mulai kerasa nggak ke satu kekhawatiran? Karena ini adalah diskusi di tempat lain ya, karena kebetulan saya keseret-seret Madani ini di mana-mana akhirnya, di Banten, di Sukabumi. Diskusinya begini teman-teman, di beberapa tempat jaringan belajarnya itu adalah lembaga yang memang relawan tadi. Misalnya teman-teman disabilitas, teman-teman ormas, itu kan basisnya kerelawanan ya. Nah, kekhawatirannya adalah begini, gimana caranya menjaga kerelawanan itu tetap hidup? Karena ketika proyek jalan, karena teman-teman punya support, maka bisa ngasih uang transport, bisa ngasih per diem gitu. Nah, saya nggak tahu apakah di tempat Mas Herwanto, di teman-teman Brebes, nanti juga Rizky bisa nambahin, itu mulai ada pembicaraan ke arah situ. Gimana kita tetap menjaga kerelawanan nih? Jangan sampai proyek selesai nanti kalau teman-teman nggak dapat per diem, nggak jalan nih. Nggak dapat transport, nggak jalan nih. Gimana Mas Herwanto? Ya, jadi gini. Kalau secara personal, terus terang kami juga menjaga regenerasi ya Mas Neria. Jadi kami di Yayasan SK Unggul Indonesia ini dalam waktu dekat mungkin kami akan membuat program tentang sekolah relawan. Jadi tujuannya yaitu maksudnya ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan di Madani ini kami akan tularkan ke mereka. Gitu. Harapannya nanti ada generasi-generasi penerus di Kabupaten Brebes yang yang sudah tidak asing lagi bicara tentang organisasi masyarakat sipil. Nah, kalau di dalam tadi sudah dijelaskan Mas Riki ada Kober. Terus terang kami di Kober ini kami secara baik secara forum maupun secara pribadi kami selalu intensif. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan program pun kami bicarakan. Jadi walaupun hal pribadi juga kami sering ngobrol bagaimana agar terjalin chemistry atau terjalin hubungan yang baik di antara Kober itu sendiri. Malah beberapa waktu kemarin kita sudah cetuskan kita adakan, kalau ide awalnya adalah arisan, tapi setelah kumpul dengan yang lainnya jangan arisan Mas, kalau arisan nanti kesannya kayak ibu-ibu nanti. Jadi akhirnya kita bikin seperti acara silaturahmi ke masing-masing lembaga saja. Jadi kita agendakan rutin Sabtu minggu ketiga setiap bulannya Mas Denar. Jadi Sabtu minggu ketiga tiap bulan kita silaturahmi ke organisasi-organisasi yang terlibat dalam Kober. Sambil kita juga memperkenalkan diri ke organisasi-organisasi lainnya.
Mungkin itu Mas Danar. Oke, Rizky boleh nambahin, silakan Ki. Wah, ini kalau hubungan relasi ini saya terkenal destroyer. Kadang pemerintah menganggap wah kalau nanti ada Mas Rizky nanti bubar ini ya, banyak sekali input itu. Ya, satu hal yang menarik ya, sumbangsi madani ini selain meningkatkan kapasitas tadi, kita juga meningkatkan legitimasi ya. Artinya pemerintah juga memberikan ruang kepada teman-teman CSO lokal untuk terlibat di dalam merumusan kebijakan. Sementara ini baru di forum-forum perencanaan gitu, Mas Danar. Di Musrenbang, kemudian kemarin itu waktu penetapan RKPD juga kita dilibatkan gitu atas nama forum gitu tentu saja. Ini yang komitmen kita dengan pemerintah daerah, apa yang kadang namanya unik kolaborasi gitu. Kolaborasi. Kadang kolaborasi ini dibungkus biar pemerintah daerah tidak terlalu medeni gitu. Terkesan wah ini nanti banyak CSO masuk, nanti yang sudah direncanakan berubah total gitu. Itu yang kadang masih jadi mindsetnya mereka. Tapi sedikit demi sedikit kita pahamkan bahwa ya masyarakat sipil juga punya hak lah dalam berpartisipasi. Ada PR besar di Brebes ini, memang kita belum punya regulasi di mana teman-teman CSO bisa terlibat aktif di dalam seluruh perencanaan gitu. Karena sepertinya Pemda masih belum berani secara vulgar mengatakan bahwa kami siap berkolaborasi. Itu juga menjadi salah satu sumbangsi madani ketika madani akan melakukan komunikasi dua arah, dengan Pemdanya iya, dengan CSO-nya iya gitu. Ini sekarang sedang kita bangun bareng gitu. Selain tadi disampaikan Mas Herwanto, betul bahwa secara personal teman-teman di forum memang sudah punya modalitas yang cukup bagus karena relasi dengan teman-teman pemerintah jauh-jauh hari sebelum ada program madani sudah terjalin betul, sehingga kita tinggal masuk aja, melanjutkan saja apa yang menjadi concern teman-teman forum. Ini yang sedang kita upayakan bareng gitu, Mas Danar. Nah, gimana supaya, tadi pertanyaannya kan sama ya Ki, gimana supaya aset ini nggak berantakan gitu gara-gara proyek, karena terutama kerelawanannya. Tadi Mas Herwanto menjawabnya akan membuat regenerasi, melakukan kaderisasi, membuat sekolah yang tujuannya adalah mencetak kader-kader yang quote and quote semangat relawannya tetap tinggi. Ini jangan-jangan setelah proyek selesai, kalau nggak dikasih per diem orang ngedumel ya. Itu yang menakutkan betul. Apalagi masa pandemi gini ya. Betul. Nah, gimana antisipasinya tuh? Ya, Mas Danar. Ini sekarang masih kita pikirkan bareng lah. Project efek ini kan selalu ada ya. Project efek ini selalu ada. Nanti pasca project bagaimana kita bisa tetap membangun hubungan kerelawanan ini sedang kita desain bareng gitu. Di forum komunitas Brebes Bersama ini mereka punya ground rule sebenarnya, di mana masing-masing punya komitmen kuat. Kober itu dalam bahasa Jawanya meluangkan diri, meluangkan waktu, meluangkan materi, bahkan meluangkan uang masing-masing ya. Ini kita jaga betul Mas Danar. Biarpun api yang penting jangan padam gitu. Nyalanya sedikit ya kan bisa buat satu batang dua batang bisa nyala gitu kan. Kadang kita juga membangun relasi dengan teman-teman, semangatnya ini tidak hanya dalam konteksnya teman-teman gitu. Kayak kemarin teman-teman Gedebat, Gerakan Difabel Hebat sedang melakukan fundraising untuk kaki palsu ya, pengadaan kaki palsu, potase itu. Ya kita bantu gitu bareng-bareng. Itu yang modal kita Mas Danar agar nyala apinya tetap ada gitu.
Meskipun ya kita belum maksimal lah kalau bicara soal masing-masing CSO kan punya garapan ya, punya fokus masing-masing. Tetapi paling tidak ada satu hal nilai kerelawanan yang sedang kita bangun bareng, bahwa kita tidak berdasarkan asal ada program saja gitu. Kita bisa ngopi bareng di markasnya Gebrak, kita bisa bareng ngobrol di kafe, kita bisa ngobrol bareng di markasnya LSM Agustus gitu ya. Jadi semangat itu yang akan kita tetap bangun. Bahkan kalaupun isu tematik ini kita selesai, kita garap, kita masih banyak juga PR-PR lain ya, seperti lahan sampah, kemudian ada juga gerakan kembali bersekolah, isu pendidikan ya, kemudian transparansi anggaran. Ini yang satu lagi isu tentang kekerasan dalam rumah tangga, ini juga menjadi satu hal yang diusung oleh teman-teman forum gitu. Namun dalam 1-2 tahun ini sepertinya masih kita fokus di isu kesehatan dulu ya. Itu Mas Danar yang kita jaga bareng. Sip. Terima kasih Rizky, terima kasih Herwanto dulu salahnya. Ya, ini sebutan lagi nanti. Makanya. Iya, terima kasih. Kemarin habis akikoan Mas. Anak. Oke. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Meskipun kita diskusinya sebentar, tapi saya kira cukup memberi gambaran lah ya. Kira-kira apa yang menjadi tantangan teman-teman, lalu gimana teman-teman mengantisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lebih detail nanti ketemu darat. Karena insya Allah bulan depan kayaknya kami akan realisasi training sama Universitas Pancasakti ya, sama teman-teman terkait dengan pengenalan konstitusi. Jadi mudah-mudahan itu akan kita bisa manfaatkan untuk ketemu darat, diskusi panjang lebar, dan seperti halnya kemarin di beberapa daerah saya bilang sama teman-teman saya, kalau boleh jadi relawan, saya boleh membantu teman-teman ya, paling nggak sharing pengalaman, sharing informasi terkait dengan jaringan, terkait dengan advokasi, terkait dengan bagaimana meningkatkan manajemen kelembagaan masing-masing anggota jaringan yang ada di Madani ini. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman. Rizky Herwanto.